Pisau tidak tajam, matai kurus. Apa yang bisa kamu lawan denganku? Teruslah bertarung. Aku akan terus bertarung. Kalau kamu terus bertarung, ayah akan marah besar. Ah, ayah, jangan salahkan aku. Ini karena pemikiranku terlalu maju. Guru tidak mengerti. Tak berani membahas soal sekolah karena kamu. Hanya karena kamu. Aku sudah malu dengan wajah lamaku. Bukankah itu hanya kamu sendiri yang menyulitkan diri sendiri? Kenapa harus terlalu peduli dengan pandangan orang lain? Ah. Sudah. Hal lain dulu disimpan dulu. Aku tanya. Waktu kecil kamu diaturkan jodoh boneka. Masih ingat enggak? Anak lelaki dari keluarga Qin sekarang sudah sukses. Lulus dari King Bei. Wei, sabar sedikit. Jangan terlalu keras. Aku putuskan kamu pindah ke sana tinggal sama Tai Jie. Mari kita tinggal bersama. Paman Qin juga setuju. Tapi jangan takut aku bikin anakmu jadi siswa terburuk. Jangan pamerkan bahasa Inggris kucing segitiga itu lagi. Kalian tinggal bersama ya. Pertama, untuk membangun hubungan. Kedua, semoga anak kecil itu bisa membawamu kembali ke jalur yang benar. Lihatlah dirimu sekarang. Apakah kamu merasa lebih baik dari siapa? Orang tua, silakan pulang sampai di sini. Tenang saja, di universitas, saya pasti akan belajar dengan baik. Baiklah, anakku. Kami percaya padamu. Cepat masuk. Jangan terlambat ya. Kalau begitu, saya pergi dulu. Pelan-pelan. Ya baik. Sepertinya rencana harus dilaksanakan. Saya rasa biarkan Sisi pergi malam ini. Anak itu sudah saya lihat. Kulit putih, wajah cantik, mampu dalam segala hal. Makan, minum, bermain. Saya tidak percaya anak kita yang masih muda dan penuh semangat ini bisa tahan terhadap godaan seperti ini. Suasana di rumah selalu tidak baik. Sudah terbiasa boros. Terutama generasi ayahku yang lebih parah. Anehnya, sejak saya mulai belajar dengan serius, keadaan keluarga sudah tidak seperti dulu. Tidak boleh. Aku harus segera menguasai ilmu profesional, mengembalikan kejayaan keluarga. Teman-teman, kalian yang bisa masuk Universitas King Bei pasti adalah jenius pilihan dari sejuta orang. Sekarang kita mulai ujian masuk. Ini hanya untuk mengetahui kemampuan kalian secara sederhana. Semoga kalian bisa mengerjakannya dengan serius ya. Ingat untuk menyerahkannya padaku besok ya. Dengar-dengar ujian motor kali ini sepertinya sangat penting. Jika nilainya bagus, bisa prioritas untuk mendaftar ke luar negeri. Kalau begitu, aku harus belajar dengan baik. Aku juga ingin kuliah di luar negeri. Tidak salah lagi. Ini adalah King Bei. Baru mulai sekolah sudah seperti ini. Sepertinya aku harus berusaha 2 kali lipat. Ayahku memang terbiasa boros. Sekolah ada asrama tapi tidak membiarkanku tinggal. Harus membelikanku villa besar di luar. Kalau tidak ada aku di rumah ini, akhirnya dia akan menghabiskan semuanya. Kenapa tidak menyambut kakak? Kenapa kamu tiba-tiba datang ke sini? Anakku, ini putri dari Paman Li. Dia akan bekerja sama denganmu untuk sementara waktu. Jaga dia dengan baik. Biarkan dia bersantai. Bukan aku yang mengacaukan semuanya. Kan, aku datang untuk belajar. Bukan untuk... Ini sudah melelahkan, kan? Ayo pergi. Kakak bawa kamu pergi berpesta. Bukan begitu Aku tidak akan pergi. Aku masih punya banyak pekerjaan rumah yang belum selesai. Aku pergi menyelesaikannya dulu ya. Menyebalkan. Aku akan menyelesaikannya untukmu. 10 menit saja aku selesaikan. Harus tahu, pemikiran akademis kakak sangat maju. Orang biasa sulit memahaminya. Baiklah, Kak Sisi. Baiklah, Kak Sisi. Jangan bicara lagi.
Ya, kau duduk dulu dan istirahat sebentar. Aku akan menyelesaikan tugas. Sisanya tentang raja kita bicarakan nanti. Ya. Hmm. Aduh. Soal kuliah ini memang sulit sekali. Tidak tahu apakah jawabanku benar. Yes, Sisi. Hei, aku dulu ke kamar mandi. Nanti kita keluar ya. Hei. Sempurna. Hei, belajar itu harus seimbang antara kerja dan istirahat. Ayo. Kakak ajak kamu ngedance. Hei, bukan SISCC. Kayaknya nggak enak ya. Hahaha. Ha. Ha. Kamu melakukannya. Itu. Sisi Jie, kamu jangan minum terlalu banyak. Nanti aku nggak bisa membopongmu lagi. Jie membawamu ke bar untuk bersenang-senang, bukan membawamu ke sini jadi anak baik. Hei Sisi Jie. Sisi Jie. Hahaha. Haha. Hahaha. Hahaha. Aha. Hahaha. Ternyata si Sisi tidak mengecewakan kita. Hari pertama langsung membawa anak ke bar. Sepertinya langkah pertama kita sudah benar. Sisi benar-benar berkah bagi keluarga kita. Aduh. Semoga leluhur melindungi kita. Langkah kita ini benar-benar tepat. Hahaha. Sudah 10 tahun lamanya, setiap kali ada mahasiswa baru, saya selalu membuat soal ujian sendiri. Tujuannya adalah untuk menemukan jenius yang suatu hari bisa memecahkan masalah dunia. HMPH. Tapi hasilnya selalu tidak memuaskan. Semoga angkatan baru kali ini bisa membuatku terkesan. Masa muda. Garis-garis yang kamu gambar ini terlalu asal saja. Kalau kamu tidak bisa menulis, jangan asal menulis. Bukan Dao Yuan. Ini seperti menambah duri di daging. Kamu sedang menggambar di sini. Ya, di antara beberapa murid ini, kamu adalah yang paling membuatku kecewa. Aneh. Aku ingat kemarin. Aku jelas tidak menggambar dua garis bantu ini. Lalu, dari mana garis ini berasal? Aku tahu sekarang. Pasti Lisis yang diam-diam menggambar saat aku pergi ke kamar kecil. Saat aku tidak melihatnya. Tidak menyangka Lisis begitu tidak dapat diandalkan. Ini benar-benar mengganggu belajar saya. Anak, ayah, kamu tahu tidak, tadi malam Li Sisi sembarangan menggambar di kertas ujian saya, dan saat ujian masuk pertama kali, memberikan kesan buruk kepada pengawas. Anak, kita tidak bisa bilang seperti itu. Sisi tetap calon istrimu, kan? Sebagai pria, kamu harus lebih sabar. Kalau saja gadis itu pulang dan bilang ke ayahnya, kalau kamu memperlakukannya dengan buruk, bagaimana aku bisa jelaskan pada Paman Li? Ayah, dia sekarang sudah sangat mengganggu belajarku. Bisakah kamu suruh dia berhenti dulu? Hei, kamu bilang apa? Sinyalku jelek. Aku putus dulu ya. Halo.
Selalu begitu, tidak pernah menghargai belajarku. Profesor Sang, saya sudah melihat kertas ujian. Sebagian besar siswa mengerjakannya tanpa masalah. Kenapa Anda cuma menggumam begitu? Anda tidak mengerti yang saya inginkan adalah cara berpikir. Sudahlah, cara berpikir seorang jenius, di mana ada yang begitu mudah dipahami. Cara pemecahan soal ini sangat inovatif. Siswa lain perlu menggambar banyak garis bantu, berbagai bukti untuk mendapatkan jawaban. Namun, lembar jawaban ini hanya menggunakan beberapa garis bantu sederhana. Jawabannya jelas dan terang. Inilah cara pembuktian kedua yang saya inginkan. Harus menemukan siswa ini. Lao Zhao memberitahu semua tim survei segera ke ruang rapat. Saya ada hal penting yang akan diumumkan. Di sini, adikku. Kenapa kamu datang? Kenapa kamu kelihatan seperti sedang marah? Siapa yang membuatmu tidak senang? Ceritakan padaku. Sisi, tadi malam, siapa yang membuatmu mengacak-acak tugas saya? Hingga anggota partai tidak punya kesan baik terhadap saya lagi. Pembimbingmu nggak ngerti apa-apa. 2 garis bantu itu adalah karya seni yang luar biasa. Orang biasa nggak akan paham. Tapi kakakmu bahkan sudah nggak teriak lagi. Ini dia lagi ngambek sama aku. Naik mobil. Kakak ajak kamu jalan-jalan. Santai saja. Wah, kamu keren banget lihat. Orang biasa memang gak akan paham. Aku sudah sering dengar cerita legendaris Mulo. Jadi, ceritakanlah cerita legenda apa yang ada. Katanya, kamu bisa menggambar satu panci daging sendiri. Kelas kita hanya karena kamu seorang. Semua penghargaan kolektifmu. Hei, pelan-pelan. Ini terlalu berbahaya. Takut. Atau kakak tambahkan kecepatan untukmu. Wah, cepat sekali. Tambah kecepatan. Bukankah sudah bilang tentang enzim? Kenapa lagi cepat? Bukankah ibumu sudah bilang, kata-kata wanita jahat tidak bisa dipercaya? Ayo pergi, kakak ajak kamu minum. Yuk. Kak Sisi, kamu minumnya dikit saja. Nanti sakit badan. Wah, sekarang sudah tahu panggil kakak ya. Hei. Sudah, Kak Sisi. Ayo kita pulang. Yuk. Ah,
Hei adik, aku mau bilang sama kamu nih. Saya sudah memiliki pemikiran yang unik sejak kecil. Tapi orang lain tidak mengerti saya. Terutama Dalam hal belajar memang. Sister Sisi, kamu istirahat dulu ya. Teman-teman, apakah kalian masih ingat tugas ini? apa? Ini kan tugas Qin Chuan dari kelas kita. Kenapa ada di Profesor Zhang? Profesor Zhang, ini tugas Qin Chuan dari kelas kami. Saya rasa dia menulisnya sangat buruk, terutama 2 garis bantu ini. Sungguh tidak ada artinya. Saya sudah mengkritiknya dengan keras. Apakah kalian juga merasa cara menyelesaikan soal ini ada masalah? Meskipun kalian adalah elit di dunia akademik, tapi ilmu itu tidak ada batasnya. Tidak heran jika kalian tidak bisa menangkap pemikiran yang dipancarkan oleh jenius. Itu hal yang wajar. 2 garis ini benar-benar karya ilahi. Aku akhirnya menemukan jenius sejati. Kamu sendiri tidak mengerti, tapi itu tidak berarti siswa bermasalah. Kalau nanti ada soal yang sulit dipahami, bisa serahkan ke aku untuk dilihat. Sampaikan pemberitahuan, berikan gelar siswa terbaik kepada Qin Chuan, dan tetap berikan prioritas untuk studi ke luar negeri. Jenius seperti ini tidak seharusnya disia-siakan. Tuan Qin, kemarin anak muda itu tampaknya sedang merasa kurang semangat. Dia tidak hanya balapan dengan Nona Sisi, tapi juga bermain biliar dan minum. Apakah Tuan akan terpengaruh? Haruskah kita menghentikannya? Tidak perlu diawasi. Hei, Siulan. Ada berita baik untuk dibagikan. Proyek Sing Hewan dari Dajiang Investment merugi. 30 juta semuanya hilang begitu saja. Apa? Apa yang kamu katakan? Semua hilang. Perahu kecil itu bukankah sudah jatuh? Bagaimana bisa seperti ini? Pergi, periksa untukku. Anak saya akhir-akhir ini. Apakah dia diam-diam berusaha keras lagi, tanpa sepengetahuan saya? Tadi malam. Apa yang terjadi tadi malam? Apakah takut kakak perempuan mengambil keuntungan darimu? Tidak, tidak. Masihkah kamu melihat kakak perempuan begitu cantik? Baik, aku ingatkan dulu ya, kalau kamu tidak segera ke sekolah, kamu akan terlambat. Apa? Kemarin baru saja dimarahi dosen. Kalau hari ini terlambat lagi, kalau tidak bisa mengikuti pelajaran, sudah berabe. Takut apa kalau tidak bisa mengikuti pelajaran? Kan ada kakak. Ambil ini. Ini catatan yang aku buat waktu sekolah dulu. Isinya padat semua. Kamu yakin ini barangnya? Tapi aku ingat kamu selalu berada di urutan terakhir di sekolah. Jangan-jangan kamu hanya menggoda aku. Kamu ini mau mati ya? Tidak, tidak ada. Aku segera cuci muka dan berangkat ke sekolah. Kenapa Qin Chuan datang terlambat hari ini? Apa kamu begadang belajar? Soal kemarin itu karena guru tidak memahami cara berpikirmu. Guru minta maaf padamu. Minta maaf padaku. Apa sebenarnya yang terjadi? Tunggu sampai pelajaran selesai. Aku akan membawamu ke kantor Profesor Zhang. Saat itu dia akan langsung menemuimu sendiri. Apa yang terjadi? Apakah benar si Sisi adalah orang penting yang tersembunyi? Pikiran orang biasa sulit dipahami olehnya. Tapi Pak Li pernah bilang, Kak Sisi sejak kecil nilai-nilainya tidak bagus. Dan juga nakal. Setengah dari siswa di sekolah pernah dia bully. Akhirnya dia dikeluarkan dari sekolah. Tapi Om Li beberapa hari lalu masih mengingatkanku, agar aku berhati-hati jangan sampai terbawa buruk oleh Kak Sisi. Apa mungkin?
Baiknya tanya dulu saja. Li, apakah Kak Sisi memang sedikit meneliti tentang akademik? Dia benar-benar menjawab soal ujian kemarin dengan benar. Saya bahkan dipuji oleh guru karena itu. Xiao Chuan, Sisi, kamu pasti akan melakukan kesalahan. Anak ini saya sangat mengenalnya. Sejak kecil, dia tidak pernah lulus ujian. Jangan sampai kamu tertipu olehnya. Apakah ini benar-benar kebetulan? Aduh. Banyak sekali kesalahan yang seharusnya sudah diketahui. Apakah ini benar-benar kucing buta yang kebetulan menemukan tikus mati? Qin Chuan, 2 garis bantu yang kamu buat itu sangat tepat. Dengan cara ini, waktu bisa dihemat setidaknya setengahnya. Benarkah? Iya, Profesor Zhang bahkan memuji kamu di depan umum. Dia bahkan bilang akan mengangkatmu sebagai siswa unggulan. Selesai. Ini adalah 2 garis bantu yang ditambahkan sembarangan oleh kakak Sisi. Kalau Profesor Zhang bertanya tentang prinsipnya, bagaimana aku menjawabnya? Saya juga tidak mampu menanggung siswa yang luar biasa ini. Qin Chuan, ini adalah kantor Profesor Zhang. Nanti masuklah dan tunjukkan penampilan yang baik. Ya. Profesor Zhang, saya sudah membawa Qin Chuan untuk Anda. Ternyata kamu adalah Qin Chuan. Ya, tidak hanya prestasi akademisnya baik, tapi juga tampan. Profesor Zhang, tidak ada yang lain. Profesor Zhang, tidak ada urusan lain. Saya pergi sibuk dulu. Ya. Qin Chun, ayo duduk. Ah baiklah. Xiao Chuan, aku sudah lihat cara kamu menyelesaikan soal. Pola pikirmu sangat cepat. Kamulah jenius yang selama ini kucari. Profesor, sebenarnya aku juga cuma kebetulan saja. 2 garis bantu itu, aku gambar sembarangan. Saja. Kalau kamu tanya prinsipnya, aku juga tidak bisa menjawab. Ah, sayang sekali. Sayang sekali. Sudahlah, aku terlalu terburu-buru. Kalau akun siswa unggul sudah diberikan padamu, terimalah. Kamu harus berusaha baik-baik ke depannya. Aku percaya padamu. Ya, aku pasti akan belajar dengan giat. Tidak akan mengecewakan harapan sekolah. Laukin. Hei. Saham yang aku beli beberapa hari yang lalu juga turun. Investasi 30 juta itu sia-sia. Kamu bilang, anak kita bukankah sudah mulai terjerumus? Kenapa nasib keluarga kita masih seperti ini? Kamu kira sistemnya rusak ya? Sistem tidak mungkin rusak. Bagaimana? Sudah ketemu. Pak Qin sudah menemukan. Tidak ada hubungannya dengan tuan muda. Tidak ada hubungannya dengan Xiao Chuan. Kalau begitu, apa sebenarnya yang terjadi? Itu Nona Sisi. Dia diam-diam menambahkan 2 garis bantu di buku tugas tuan muda. Garis bantu curang. Penipu garis bantu. Bukankah kau bilang Sisi itu murid yang buruk, tapi dia bisa mengerjakan soal-soal universitas? Kalau kau tanya aku juga nggak tahu harus tanya siapa. Menambahkan 2 garis itu kenapa? Entahlah, mungkin soal keberuntungan saja. Hanya karena menambahkan 2 garis bantu, langsung ditemukan oleh seorang profesor. Dia mengira tuan muda adalah jenius yang langka, jadi memberikan gelar siswa unggul kepada tuan muda. Aduh. Ya, tidak apa-apa. Saya pergi. Ya. Laukin, kamu bilang ini apa sebenarnya? Tepat sekali. Jadi Sisi membuat hal ini menjadi lebih rumit. Tidak boleh. Sama sekali tidak boleh membiarkan anak kita lulus kuliah. Kalau tidak, keluarga kita tidak jauh dari kebangkrutan. Dulu berapa banyak cara yang sudah kita pikirkan. Tapi setiap kali, anak kita selalu bisa menghindar dengan sempurna. Kalau aku jujur, kalau tidak bisa juga, langsung saja suruh dia berhenti sekolah. Tapi itu juga tidak bisa. Xiao Chuan sekarang sedang dalam masa pemberontakan. Kalau kita melarang dia belajar, apa dia tidak akan belajar diam-diam? Nanti kalau tidak di bawah pengawasan kita, justru bisa jadi berbalik melawan. Pak Qin, ini adalah CV baru yang masuk ke perusahaan. Saya sudah seleksi dulu yang dari sekolah dan jurusan kurang bagus. Yang layak saya simpan dulu. Nanti saya lihat sebentar. Pak Qin, saya sudah punya cara. Apa gunanya kamu main mahjong sepanjang hari? Bagaimana kalau kita pindahkan anak kita ke jurusan yang paling buruk? Nanti,
meskipun lulus lancar, belum tentu bisa dapat pekerjaan yang bagus. Ah, akhirnya kamu berguna sekali. Aku harus keluar sebentar. Mobilku rusak. Adik, Mungkin Sisi tidak usah ikut lagi. Aku tidak tertarik dengan ini. minat itu bisa dibentuk. Orang lain juga tidak mudah mengajarkan. Tapi, hari ini sekolah baru saja memberikan saya gelar siswa berprestasi. Saya harus kembali untuk memperkuat pelajaran saya. Tidak boleh mengecewakan harapan sekolah. Kamu hanya perlu membaca catatan yang saya berikan dengan baik. Saya jamin kamu bisa lulus. Ayo, bungkukkan badan. Bagaimana, adik? Kemampuan biliar kakak masih lumayan, kan? Nanti sering-seringlah main dengan kakak. Lalu, apa yang baik dari belajar mati-matian? Sisi, aku masih memikul misi keluarga. Loh, mana bisa bermain dan kehilangan semangat? Masih muda sudah memikirkan kebangkitan sejarah keluarga. Soal matematika semalam masih aku yang kerjakan untukmu. Sudah pikirkan cara untuk berterima kasih padaku. Itu semua hanya keberuntungan. Kalau begitu, mau nggak kita bertaruh? Taruhannya apa? Kita taruhan saja. Kalau nanti kamu masih butuh aku. Ngapain takut sama taruhan ini? Tapi waktunya sudah larut. Ayo kita cepat pulang. Udah segini larut, pulang aja. Mau pulang cepat-cepat. Nggak mau tidur sekamar sama kakak. Enggak lah. Aku cuma merasa kamu sebagai gadis. Kalau pulang terlalu malam nggak baik. Aih. Apa? Kenapa kamu tiba-tiba memindahkanku jurusan? Aku sudah bilang aku tidak suka jurusan ini. Ternyata aku gagal. Ini terlalu berlebihan. Adik, siapa yang membuatmu tidak senang? Kak Sisi, bisakah kamu lebih menjaga penampilan? Bagaimanapun, saya juga seorang pria. Kalau kamu bukan pria, saya juga tidak mau melakukan ini. Sudahlah, saya tidak akan menjatuhkan semangatmu. Coba ceritakan siapa yang membuatmu tidak senang. Kakak akan mengajarinya. Ayahku terlalu berlebihan. Tanpa persetujuanku, dia sembarangan mengubah jurusanku menjadi jurusan yang profesional. Kenapa ayahmu mengubah jurusanmu dengan baik-baik? Saya juga tidak tahu. Dia memilihkan untukku jurusan terburuk di sekolah kita. Apa ini bukan merugikan orang? Jurusan terburuk. Jurusan apa itu? Jurusan seni lukis. Konon tingkat lapangan kerjanya sangat-sangat rendah. Selalu menjadi jurusan terbawah di sekolah kita. Pijatkan kaki kakak. Jangan takut. Aku paling jago menggambar. Asalkan kamu membuat kakak senang, jaminan semuanya akan lancar dan menyenangkan. Kamu juga bisa menggambar.
Teman-teman, menggambar bukan hanya seni. Lebih dari itu, ini juga melatih kita. Kemampuan mengamati hal-hal yang indah, membuat kita pandai menemukan. Kalau tidak, aku dulu tidak punya dasar menggambar sama sekali. Tapi tingkat keberhasilannya sangat rendah dan mengerikan. Saya tadi malam sengaja mencari tahu. Banyak orang setelah lulus menganggur. Kalau tidak ada pekerjaan, bagaimana bisa memajukan Kasuo? Teman-teman, sekarang saya beri sebuah topik. Tolong gambarkan dengan sederhana dan jelas. Bunga dengan warna yang menurut kalian terbaik. Kalian mulai menggambar dulu. Saya keluar sebentar. Nanti saya segera kembali. Profesor Chen, silakan duduk. Bagaimana bakat siswa King Chuan di sekolah Sizhaolan? Kepala sekolah. Seni itu membutuhkan bakat. Saya rasa lebih baik Qin belajar di jurusan yang dia kuasai. Itu lebih baik. Ya, tapi saya dengar hari itu dia memiliki pemikiran yang jelas. Saya benar-benar sempat berpikir, dia adalah jenius yang saya cari. Mari minum segelas air untuk melembabkan tenggorokan. Hari ini kalian berdua datang ke sini. Ada sesuatu yang ingin diumumkan. Tuan Long adalah tokoh terkemuka dalam dunia lukisan negara kita. Seorang maestro tingkat tinggi. Dia berencana mengadakan pameran lukisan pribadi. Untuk memajukan talenta-talenta unggul. Oleh karena itu, dia akan memilih guru-guru dari 10 sekolah terkenal untuk pameran lukisan yang juga akan dimulai bersamaan. Ini adalah kabar baik. Profesor Chen, tugas ini saya serahkan padamu. Ya, jurusan seni lukis di sekolah kita memang selalu kurang berprestasi. Semoga kali ini bisa berkembang. Kalau begitu, sekolah kita punya peluang lebih besar. Dipilih oleh Pak Long. Membawa kehormatan dan kebanggaan untuk sekolah. Ini adalah kesempatan langka yang jarang didapatkan. Kalau tidak ada apa-apa, aku kembali ke kelas. Segera beritahu mereka tentang kabar baik ini. Biarkan mereka tampil dengan baik. Para siswa, hentikan pekerjaan kalian sejenak. Warna harus dilukis dengan baik. Master seni lukis, Tuan Long, akan memilih satu karya yang memuaskannya di antara kalian. Karya tersebut akan dipamerkan dan dijual di pameran pribadinya. Ini adalah kesempatan langka yang harus kalian manfaatkan. Kalau ini dilihat oleh Tuan Long, kerja ke depannya tidak perlu khawatir. Siapapun yang diambil Tuan Long sebagai murid, maka jalan karir di masa depan Bisa dibilang akan mulus sekali. Ya. Ya. Profesor Chen, ingat, dalam menggunakan warna, harus berani. Profesor Chen, Anda pikir saya melukisnya bagaimana? Aku rasa kamu sebaiknya mulai dari dasar saja. Menggambar membutuhkan bakat. Dasar juga sangat penting. Ya. Para siswa sekalian, ingat, setelah pelajaran besok bawa tugasnya ya. Sekolah ini memang sekolah yang baik. Sayangnya mereka belum menguasai jiwa seni melukis. Kalau aku yang menangani ini. Halo, siswa. Saya adalah pacarnya Qin Chuan. Bisakah kamu memanggil dia untukku?
Tapi tidak apa-apa, kamu ganti kertas lagi. Ganti kertas lagi. Saya akan membimbingmu secara langsung. Sister Sissy, Profesor sudah bilang sebelum pergi. Hanya bisa menggunakan kertas ini untuk menyelesaikannya. Malam ini saya tinggal di rumah. Saya pergi dulu. Kamu begitu saja meninggalkanku. Kalau kamu mau menggambar, ya gambar saja. Besok aku akan menyerahkan tugasnya. Bagaimanapun juga sudah tidak ada harapan. Kamu benar-benar tidak percaya diri. Setelah pulang aku akan bicara baik-baik dengan ayahku. Kalau terus begini, belajar akan sangat terganggu. Keluargaku hampir bangkrut. Apakah memang seberlebihan itu? Sebelum ini, ketika kamu tidak belajar dengan baik, apakah keluargamu tidak juga berjalan lancar? Apapun yang dilakukan, semuanya menghasilkan uang. Tapi setelah kamu belajar, aku melihat orang tuamu seringkali tidak mengalami masalah. Gambar saja. Kakak akan menunjukkan padamu apa itu abstrak yang sebenarnya. Ibu, hari ini aku akan pulang dan menginap semalam. Kalian makan dulu saja. Saya sudah kembali ke kamar. Nak, kamu tidak mau makan. Hai nak. Kalau tidak lapar, beritahu ayah. Kalau ini bidang yang aku pelajari, aku nggak bisa. Mengapa? Lihatlah apa yang kamu lakukan. Sekarang harus bagaimana? Lihat, anakku, sama sekali tidak ada semangat. Hei, tidak akan terjadi apa-apa, kan? Ada apa-apa yang bisa terjadi? Aku sudah tahu semuanya denganmu dan Sisi. 3 hari lagi, akan ada pameran lukisan pribadi yang diadakan oleh Tuan Long. Katanya nanti di sekolah mereka akan memilih satu lukisan untuk mengikuti pameran. Kalau anakku akhirnya berhasil membuat satu karya, tapi si gadis Sisi tidak sengaja menumpahkan cat di atasnya, dia mungkin merasa tidak ada harapan dan jadi kecewa. Aku mau bilang sesuatu padamu. Anak ini, Sisi, ternyata tidak mengecewakan saya. Aduh, kita juga harus menenangkan anak kita, kan? Kalau dia terus seperti ini, bagaimana jika ada masalah di hatinya? Aduh, kamu hanya tahu memanjakannya. Setiap hari begini. Saya malah punya ide. 3 hari lagi kan ada pameran lukisan pribadi dari kakek. Nanti kita beli satu lukisan dengan harga mahal. Kita berikan kepada anak kita. Untuk anak kita. Biarkan dia mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Sangat tinggi. Pertama bisa menghamburkan uang. Kedua bisa menenangkan anak. Laukin, kamu memang cerdas. Makanlah. Apa itu? Biarkan saya lihat. Kamu lihat. Lukisan Xiao Chuan sangat rapi. Bahkan saya yang tidak mengerti seni pun, melihatnya saja sudah terasa terkungkung dan tidak bebas. Kalau begitu, bagaimana bisa melukis dengan baik? Ini justru hal yang baik. Akhirnya kita menemukan bidang yang tidak dikuasai anak kita. Dia berusaha sekuat tenaga pun sia-sia. Pelan-pelan, kamu berteriak keras. Takut anak kita tidak dengar ya? Nanti kita akan membeli banyak seni abstrak yang liar. Supaya anak kita bisa memperluas wawasan. Aduh. Seni abstrak liar. Anak yang baik. Melihat betapa kita sangat peduli dengan jalannya seni, dia pasti akan terharu. Dengan begitu, dia tidak akan bisa berkata, tidak ingin mengganti jurusan lagi. Nanti kamu pikirkan baik-baik kata-katanya. Bagaimana menjelaskan pada anak, menjelaskan tentang pindah jurusan, supaya hadiah dari pameran lukisan itu, anak kita bisa terharu. HMPH, kamu suruh aku bohong ke anak. Aku nggak bisa. Kalau nggak gimana, kamu mau tiap hari main mahjong kalah uang. Ayo. Aku yang pergi, HMPH. Ogawa membuka pintu.
Adik, aku sudah menyelesaikan permintaanmu. Ah, sekolah sekarang memang lebih baik. Bisa berkreasi secara mandiri, jauh lebih baik daripada waktu aku sekolah dulu. Segala sesuatu tentang gambar dibatasi. Gambar ini pasti bisa membantu Ogawa mendapatkan kepercayaan dari profesor. Kak Sisi. Kak Sisi. Kak Sisi. Pakai bajunya baik-baik. Kenapa? Suka sama kakak ya? Tidak, aku datang untuk berbicara. Hari ini harus diserahkan. Oh, begitu ya. Kalau begitu, cium aku sekali. Aku kasih. Kalau begitu, adik tidak mau memulai, maka aku, sebagai kakak, yang harus mengambil inisiatif. Tidak mungkin. Begitu abstrak. Apa maksudmu? Ini adalah hasil aku menghabiskan beberapa jam dengan susah payah menggambar. Sudahlah. Yang penting aku akhirnya mengerti niat baik orang tuaku. Mereka memindahkan jurusanku untuk membina bakat seni dalam diriku. Biarkan aku maju terus. Aku harus belajar dengan baik. Kamu tidak demam, kan? Kak Sisi, istirahat dulu. Aku pulang dulu. Selesai sudah. Anak ini pikirannya tidak normal. Memang benar, meskipun masih agak kekanak-kanakan. Tekniknya masih agak berantakan. Tapi ini sudah menunjukkan jiwa yang keluar. Ini adalah karya seni yang aku cari. Menemukan sebuah karya yang memuaskan hati, sungguh tidak mudah ya hehe. Ini adalah yang paling berbakat yang saya lihat selama bertahun-tahun. Seorang jenius yang sangat mampu. Kau ngapain bengong, Xiao Chuan? Cepat ucapkan terima kasih kepada Long Lao. Terima kasih, Long Lao. Tidak perlu sungkan. Lukisan ini, saya akan membawanya ke ruang pamer untuk dilelang. Hasil lelangnya, saya tidak akan menyimpan sepeser pun. Semua akan saya berikan padamu. Namun, Qin, kamu harus ingat. Harus terus berusaha. Terus tingkatkan usaha.
Jangan sekali-kali biarkan uang mengaburkan pandanganmu. Akhirnya saya mengerti niat baik orang tua saya. Sungguh, berkat mereka. Memang, hanya setelah mengalami banyak rintangan baru bisa sukses. Kak Sisi memang orang yang tersembunyi. Setelah pulang, pasti harus banyak belajar dari dia pengalaman. Terima kasih, Pak Long, atas petunjuknya. Nanti aku pasti akan lebih serius melukis. Kalau nanti ada apa-apa, kamu hubungi aku kapan saja. Kenapa hari ini pulang begitu cepat? Tidak mau menggambar. Apakah itu karya seni saya yang membuat guru dan profesor kalian terkesan? Sisi Jie, apakah kamu benar-benar seorang master tersembunyi? Lao Long memuji lukisanmu. Lao Long bilang lukisanmu sangat penuh jiwa. Sudah dikatakan, memuji kakak perempuan tidak ada salahnya untukmu. Sisi Jie, kamu bagaimana bisa melakukannya? Ajar aku, ya. Ya sudahlah. Untuk menghidupkan kembali keluarga. Apa artinya reputasi pribadi? Ya. Masih awal, kenapa terburu-buru? Coba ceritakan, apakah aku harus ikut pameran? Iya. Lao Long sangat menghargainya. Tahukah kamu? Lao Long bahkan menulis kaligrafi. Banyak teman sekelas yang membicarakannya. Kaligrafi dari Lao Long akan menarik banyak pembeli. Aku bilang kan, pikiranku pasti sangat maju. Hanya orang biasa yang tidak bisa mengerti. Makanya aku bilang aku murid nakal. Sekarang aku percaya. Sisi Jie, kamu benar-benar berbakat. Kamu harus baik-baik melihat catatan ini. Tampak seperti melayang-layang di langit. Tapi sebenarnya, semua itu adalah kebenaran. Pelajari dengan baik. Ya. Masih tahu tentang imajinasi liar ya? Sudahlah. Aku lihat juga tidak ada salahnya. Lihat itu. Undangan pameran lukisan Tuan Naga Tua. Hahaha. Aduh. Kamu tahu aku susah payah mendapatkan undangan ini. Seberapa sulitnya. Aduh. Sangat sulit. Ini dia yang kamu bilang ahli seni itu kan? Apa namanya? Naga. Orang-orang menyebutnya naga terbang.
Kau cepat siapkan diri, bawa kartu bankmu. Kita harus pergi kali ini. Apapun yang terjadi, kita harus membeli satu karya tulisan tangan dari naga tua untuk diberikan kepada Xing Chuan sebagai motivasi. Aduh, sudah tahu, sudah tahu. Tidak perlu kau katakan lagi. Tunggu sebentar. Masuk sebentar. Bagaimana kabar kecil Chuan akhir-akhir ini? Ada masalah apapun? Pak Qin, jangan khawatir. Kali ini pasti berjalan lancar tanpa kendala. Anak kecil Chuan tidak punya bakat melukis. Guru di sekolah mengatakan dia tidak puas dengan ucapannya. Lalu bagaimana dengan Li Sisi? Sisi memberi kecil Chuan sebuah lukisan yang sangat abstrak. Orang kita diam-diam melihatnya. Gambar sembarangan pun lebih bagus darinya. Hahaha, itu bagus. Ya. Tambahkan leverage di pasar saham untukku. Ya, risiko tersembunyi dari kapal kecil dan Sisi sudah dihilangkan. Sekarang tinggal lihat aku boros di pameran lukisan. Hahaha. Ayo. Lau Qin. Kamu harus tahu, setelah boros kali ini, aku harus pergi ke luar negeri untuk berbelanja besar. Lihat ini, dalam beberapa hari terakhir, standar hidup kita menurun. Haha, memang harus begitu. Ayo, cepat pergi. Kalau terlambat, semua barang akan dibawa pergi orang lain. Ayo. Halo. Lau Qin. Lihat lukisan ini, cukup bagus. Mau beli nggak? Tidak bisa. Pertama, lukisan ini terlalu murah. Kedua, tidak ada tanda tangan asli dari Tuan Long. Yang paling penting, lukisannya memang cukup bagus. Kalau sudah dipromosikan, bukankah sia-sia saja? Ya, kamu benar. Kita ini memang untuk pamer saja, bukan benar-benar untuk membeli lukisan bagus. Halo, apakah ada tanda tangan asli dari Tuan Long? Bisa tolong antar saya ke sana? Selamat siang, Pak. Lukisan yang ditandatangani langsung oleh Tuan Long Lau. Harganya cukup mahal. Jika Anda yakin ingin membeli, silakan ikut saya ke lantai 2. Bimbing saya dengan baik ya. Aduh, Lau Qi. Lihat lukisan ini. Ini menggambarkan apa sih? Ngotot seperti coretan hantu. Berantakan sekali. Masih kalah bagus dibanding yang di lantai 1. Ini baru disebut seni. Pernah dengar kartu abstrak? Semakin sulit dipahami. Itulah cita rasa seni. Saya memang tidak mengerti. Tapi gambarnya terlalu ceroboh. Ya. Tidak apa-apa kalau kamu tidak mengerti. Tanda tangan asli dari Pak Long. Selama ada tanda tangan dari Long Lang, pasti harganya tidak bisa murah. Kemasan ini untuk saya. Hei, Jichuan, aku punya kabar baik untukmu. Karyamu dipamerkan di pameran lukisan Tuan Long, dan terjual dengan harga tinggi 800.000. Benarkah? Itu luar biasa. Apa? Lukisanku terjual 800.000 di pameran Tuan Long. Iya,
800.000. Sepertinya peran kepala sekolah itu tepat. Permata ini hampir saja tenggelam. Ya. Ah. Sepertinya aku terlalu sempit pikir. Tidak merasakan niat baik orang tua. Sister Sisi, Sister Sisi, Sister Sisi, Sister Sisi. Sister Sisi, cepat bangun. Tebak, bunga kamu terjual berapa? Berapa? Terjual 800.000. Oh my god, 800.000. Hahaha. Jadi kamu bilang aku hanya ganti sedikit saja, sudah dapat 800.000. Haha, iya, Sisi Jie, kamu luar biasa. Sisi Jie. Aku harus memberitahu kabar baik ini kepada orang tuaku. Aku pergi dulu. Hahaha, aduh, sistem boros keluarga Qin kita memang hebat. Semakin boros, semakin banyak uang yang didapat. Sungguh tanpa usaha yang berarti. Sayangnya, Xiao Chuan masih terlalu kecil. Kalau tidak, biarkan dia menikmati sedikit. Tuan Qin, ada yang tidak beres. Kamu terlihat panik. Bicaralah baik-baik. Jika dunia runtuh, kan ada aku di sini. Beberapa hari yang lalu kita berinvestasi di pasar saham. Dalam semalam semuanya jatuh. Apa? Kamu bilang semuanya jatuh? Ya. Bukankah aku sudah mengganti jurusan Xiao Chuan? Bukankah dia tidak mengikuti pelajaran? Kalau ini lagi mau bikin keributan lagi. Aduh. Aduh, Pak Qin. Aduh. Pak Qin, Anda baik-baik saja. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Bawa telepon saya sini. Saya mau telepon kepala sekolah. Baik. Tidak perlu. Langsung siapkan mobil saja. Saya langsung ke sekolah. Lauji, saya sedang jalan-jalan di luar tiba-tiba digigit anjing. Untungnya tidak parah. Kamu bilang bukan karena Xiao Chuan lagi main curang. Kalau kamu digigit anjing itu apa artinya? Saham kita berdua sudah turun batas bawah. Sekarang aku harus cepat ke sekolah. Ya. Hai kepala sekolah, Pak Qin. Hahaha. Angin apa yang membawa Anda datang lagi? Hei. Kepala sekolah, saya datang ingin bertanya tentang anak saya akhir-akhir ini di sekolah. Apakah ada perilaku khusus? Ada yang ingin saya bicarakan nanti. Pertama, minum teh sebentar untuk menghangatkan tenggorokan. Tidak jadi minum teh. Sekarang saya cuma ingin tahu, apakah anak saya menunjukkan sesuatu yang istimewa? Tuan Kim. Pendidikan Anda, ini bisa dibilang sebagai salah satu manipulasi terbesar di dunia. Aduh, kepala sekolah, langsung saja. Katakan apa maksudmu, jangan cuma omong kosong saja. Kamu mungkin belum tahu, anakmu, Xiao Chuan, dipilih oleh Pak Long. Dia secara pribadi mengusulkan namanya untuk dipamerkan di pameran lukisan. Dalam waktu kurang dari 1 jam, sudah terjual dengan harga 800.000 yuan. Apa yang kamu katakan? Kata-kata Tuan Naga. Dijual seharga 80.000. Awalnya kamu menyuruh anakmu pindah ke sekolah kami, jurusan dengan tingkat kelulusan terburuk. Aku bahkan mengira, ternyata semuanya sudah dalam prediksi Anda. Kami sungguh kagum. Bukankah ini hal yang sangat menyenangkan? Apakah aku bisa bahagia menghabiskan 800.000 untuk membeli kata-kata anak sendiri, mengakibatkan saham semuanya turun? Aduh. Kamu bilang kenapa bisa begitu kebetulan? Lukisan yang anak kita buat sembarangan. Ternyata dilihat oleh Tuan Long. Dan kebetulan dipajang di pameran seni. Lebih aneh lagi, ular itu malah kita beli. Bukankah ini memutus jalan rezeki sendiri? Bibi hahaha. Aduh, Sisi datang ya. Cepat masuk dan duduk. Ayo duduk. Duduk. Hei, Pak Qin. Kali ini aku benar-benar harus berterima kasih padamu. Untuk apa harus berterima kasih padaku? Kamu tidak tahu.
Anakku melukis sebuah gambar untuk anakmu, dan terjual dengan harga fantastis 800.000. Ini benar-benar harus berterima kasih padamu. Kalau bukan karena usulanmu waktu itu, biarkan putriku menemani Xiao Chuan. Ya, sampai sekarang aku masih mengira dia itu orang yang menyebalkan. Ah, ini adalah bibi yang digambar Sisi. Beberapa hari yang lalu, aku tidak sengaja menginjak cat di lukisan Xiao Chuan. Jadi aku menggambar ulang untuknya. Siapa sangka? Hihihihi. Anak ini, Sisi, ternyata memang berbakat. Hahaha. Ya. Ah. Ini kan baju dalam yang aku lukis. Ternyata Bapak Qin membelinya untukku. Orang tua, King Chuan. Lihat, ayahmu demi mendukungmu, justru membeli karya lukis kita dengan harga 80 juta. Orang tua, aku tak menyangka kalian berusaha keras di belakangku, untukku sebanyak ini. Orang tua mendukung belajarku, lalu memindahkanku ke jurusan lain. Sekarang mereka mengeluarkan banyak uang untuk membeli lukisanku. Ayah, ibu, nanti aku pasti akan belajar dengan giat untuk membalas budi kalian membesarkanku. Hahaha, Pak Qin aku baru sekarang mengerti kamu. Biasanya terlihat santai dan tidak kerja. Ternyata bisa mengatur perusahaan keluarga dengan sangat rapi dan teratur. Kamu ini benar-benar punya wawasan luas. Ahahaha. Ya ampun. Nanti kamu santai saja. Jangan terlalu tegang. Di rumah ada aku dan ibumu yang mendukungmu. Iya, nak. Jangan terlalu keras berusaha ya. Di rumah ada aku dan ayahmu. Ayah, terima kasih ya. Aduh, Sisi, lihat deh. Xiao Chuan itu. Baiklah, lihat lagi kamu deh. Aduh, tidak bisa. Tabungan kita tinggal 10 juta. Kalau terus dipaksa seperti ini, bisa-bisa suatu hari tabungan jadi nol. Kamu punya cara baik apa? Kalau cara sembunyi-sembunyi tidak berhasil, lebih baik paksa dia untuk tidak belajar saja. Kamu, kenapa sih bisa galak begini? Anak kita susah payah sudah menurunkan kewaspadaan terhadap kita. Sekarang kamu pergi menghentikan dia belajar. Kalau begitu, uang yang sudah kita keluarkan sia-sia dong. Lalu, menurutmu harus bagaimana? Kamu tidak bisa hanya diam saja melihatnya. Biarkan tabungan kita menjadi nol. Jangan buru-buru. Pasti ada jalan. Jalan apa sih? Kita sudah mencoba semua jalan. Aku malah punya satu rencana jitu lain. Kamu yakin itu rencana jitu? Jangan sampai kamu mengangkat batu dan menghantam kaki sendiri. Lebih baik memotong daripada mengubah jurusan anakmu. Coba kamu katakan rencana apa yang bagus. Ada satu kalimat yang pernah kamu dengar. Sombong, bukan. Takut anak orang kaya boros. Yang ditakutkan adalah anak orang kaya berwirausaha. Maksudmu adalah membiarkan anak kita berwirausaha. Iya. Saya berencana membiayai sekolah anak saya, agar dia bisa berwirausaha. Saya sudah mencari tahu. Sekarang situasi sangat buruk. Kalau memulai usaha sekarang, HMPH. Itu sama saja seperti domba masuk mulut harimau. Iya, sekarang mau berwirausaha. Artinya sama dengan memberikan uang ke orang lain. Semakin dia boros, bukankah kita semakin untung? Utamanya karena anak kita belum punya pengalaman. Nanti dia akan menyadari, tidak peduli bagaimana dia berusaha. Uangnya seperti air yang mengalir begitu saja. Lama-kelamaan, dia pasti akan mengalami kekecewaan, menyerah pada diri sendiri. Nanti bukankah kita malah jadi sial? Aduh, tidak boleh. Jangan sampai kali ini. Ada masalah apalagi siapa? Hei. Aku sudah berpikir. Kali ini, biarkan Xiao Chuan mengurus sendiri. Si Sisi itu benar-benar seperti bom waktu. Biarkan Xiao Chuan mengurus sendiri. Tidak bisa begitu. Dulu kita berdua yang menyatukan mereka. Kalau sekarang kamu bilang mau pisah, bagaimana menjelaskannya? Ingat waktu aku ke rumah Lauli minum teh terakhir kali. Aku melihat Sisi sedang menulis catatan. Iya. Ada beberapa yang sangat berkesan bagiku.
Orang yang mengkhianatiku. Aku. Berbalik langsung jadi 1 juta. Orang yang setia padaku di masa depan. Akan jadi beberapa ratus juta. Paham? Tepuk tangan. Aku akan tunjukkan dengan aksi. Orang yang mengkhianatiku. Sekali putar langsung dapat 1 juta. Orang yang setia padaku di masa depan pasti miskin. Hahaha, itu berarti beberapa miliar. Hahaha, dengar tepuk tangan. Bagus-bagus. Hei, bilang itu butuh keberanian. Semakin miskin, semakin harus berani bilang hei. Katakan ha, katakan ha, katakan ha. Begitulah caranya. Aduh hahaha, hei. Kau berencana memberikan catatan sisi ke Xiao Chuan. Biarkan Xiao Chuan memulai usaha sesuai dengan yang tertulis di atas. Ikuti saja pemikiran ini untuk memulai usaha. Kalau rugi, aku akan ganti celana dalammu. Tentu saja. Sementara itu, untuk mencegah Sisi, secara tidak sengaja membantu Xiao Chuan lagi. Aku memutuskan membawanya menjadi asistennya di sisiku. Bagus sekali. Pertama mereka berdua terpisah. Kedua, Sisi ada di sisimu. Jadi tidak perlu takut dia membuat ulah. Tanda tangani namaku. Masa muda. Masih ada aku. Masih ada aku. Setelah masa muda, kamu akan jadi idolaku. Ini tidak baik. Daging anjing. Kak Sisi. Kak Sisi. King Chuan, aku tidak bisa menemanimu lagi. Ada apa? Ada masalah. Ayahku baru saja mencariku. Dia ingin aku magang di perusahaanmu. Menjadi asistennya. Ayahku ini lagi ngapain sih? Mau ngerepotin lagi ya? Oke, adik. Tetap jaga komunikasi ya. Baik. Ini catatan buatmu. Tidak ada salahnya belajar lebih banyak. Ini akan membantumu. Sister Sisi, lebih baik jangan deh. Aku sudah mengerti niat baikmu. Kamu pikir aku mau kasih ini padamu? Ini kan maunya ayahmu. Dia khusus berpesan padaku, agar aku menyerahkan catatan ini kepadamu. Ini. Ayahmu bilang agar kamu benar-benar belajar dari catatanku. Katanya ini akan sangat membantumu di masa depan. Ayahmu pasti tidak akan menyakitimu, kan? Baiklah, aku pergi. Ingatlah untuk datang menemuiku. Banyak sekali hal yang kamu suka. Pak Tong melihatnya tidak masuk akal. Tak disangka dia cukup percaya padaku. Jie yang cuti sekolah. Kamu harus pertimbangkan dengan matang tentang ini. Siswa Xiao Chuan di sekolah menunjukkan banyak bakat. Pada usianya ini, saya rasa kepala sekolah. Saya sudah memutuskan. Kamu jangan coba-coba mempengaruhiku lagi. Baiklah. Saya akan mengatur orang untuk menyelesaikan prosedurnya. Selamat datang. Xiao Chuan bisa kembali ke sekolah kapan saja. Kalau begitu, saya minta bantuan kepala sekolah. Saya pergi dulu. Apakah ini lagi-lagi cara pengendalian yang tidak bisa dipahami orang biasa? Sudahlah. Lupakan saja. Hei, Profesor Chen, datanglah ke kantor saya. Profesor Chen menjadi rektor. Apakah kamu memanggilku untuk mengumumkan sesuatu yang penting? Minumlah segelas air untuk melembabkan tenggorokanmu. Qin Chuan akan berhenti kuliah untuk memulai usaha.
Rencana yang kamu ajukan kemarin untuk mengembangkan bakatnya, sepertinya sudah tidak berlaku lagi. Ini kan konyol. Bagaimana dia bisa memulai usaha di tahun pertama kuliah? Aku percaya pada penilaian ayahnya. Jadi, hal ini sudah diputuskan. Nanti kita perhatikan lebih banyak. Akhirnya menemukan bakat. Kenapa bisa begini? Hahaha. Anakku, kamu tahu apa yang paling ditakuti saat baru memulai usaha? Tidak tahu. Kalau begitu biar papa yang memberitahu. Bagaimana saya bisa mengembangkan perusahaan sebesar ini? Hal yang paling ditakuti saat memulai usaha adalah tidak punya keberanian. Tidak punya keberanian. Benar, memulai usaha harus punya keberanian seperti tidak takut serigala di depan dan harimau di belakang. Juga harus punya keberanian untuk bertaruh habis-habisan. Tapi ada begitu banyak proyek. Apakah hanya dengan keberanian bertaruh habis-habisan sudah cukup? Hahaha, anak bodoh. Keberanian adalah standar bagi orang kuat. Kalau kamu bahkan tidak punya keberanian untuk melangkah pertama kali, lalu apa yang bisa dibicarakan tentang kesuksesan? Anakku, kamu harus berani mencoba dan melakukan kesalahan. 1 juta di rekening perusahaan. Kamu bisa gunakan sesukamu. Jika tidak habis, jangan kembalikan padaku. Dengar-dengar, keluarga kita mengalami kerugian cukup banyak. Ayahku masih bisa mengeluarkan 1 juta untuk aku memulai usaha. Bahkan membiarkanku berani mencoba dan melakukan kesalahan. Maka aku pasti tidak boleh mengecewakannya. Oh ya, kamu harus benar-benar melihat catatan Sisi. Di dalamnya penuh dengan hal berharga. Bukan, ini catatan ayah. Di dalamnya penuh dengan kesalahan umum. Orang besar tidak peduli hal kecil. Pikiran jenius itu bukan sesuatu yang bisa dimengerti orang biasa. Hahaha. Yan, ada dokumen di sini yang perlu kamu tanda tangani. Sisi, kamu datang tepat waktu. Aku kebetulan punya banyak pengetahuan tentang keuangan. Kalau tidak paham, ajari aku dong. Tidak bisa. Itu apa? Sebentar lagi aku akan keluar dengan Sisi. Ada sedikit urusan. Hal-hal ini, kamu coba atasi sendiri dulu. Itu Sisi. Ayo keluar sebentar denganku. Halo, Chen Zong. Baik-baik saja. Duduk. Silakan duduk. Paman Qin, kenapa kamu tidak membiarkanku mengajar Xiao Chuan? Aku punya banyak sekali pikiran dan ingin memberitahunya. Kalau tidak karena kamu 2 kali sebelumnya, perusahaan juga tidak akan rugi sebanyak ini. Kali ini, apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkan kamu dan Kogawa punya kesempatan untuk sendirian. Sisi, kamu tidak mengerti. Ini dikatakan sebagai latihan agar Kogawa mampu berpikir mandiri. Kamu bilang, kalau nanti menghadapi masalah, semua tergantung padamu untuk menyelesaikannya. Kalau begitu, tidak akan berguna. Ya. Kata-kata Paman Qin masuk akal. Dia sudah besar. Kamu bilang aku, perusahaan sebesar ini harus diserahkan padanya. Kalau sekarang tidak membiarkan dia mengalami kegagalan dan tumbuh, lalu bagaimana aku bisa tenang menyerahkan perusahaan sebesar ini padanya? Aku mengerti. Aku pergi dulu ya, Sisi. Ingat, ya. Jangan sekali-sekali mengajarkan Xiao Chuan. Biarkan dia belajar sendiri. Belajar mandiri untuk mengatasi masalah. Tenang saja, Paman. Kenapa rasanya surat cinta belakangan ini agak aneh? Sudahlah, tidak usah dipikirkan. Aku akan mengejar catatan dulu. Sial, konten ini sulit dibaca dan tidak bisa dimengerti. Sister Sisi juga tidak ada. Ya. Ayah Pak memaksa aku mencari proyek untuk diinvestasikan. Tapi aku nggak tahu mana yang bisa menghasilkan uang. Mana yang akan rugi. Ya sudah. Lebih baik aku lihat catatan siswi dulu. Suh adalah bentuk kebijaksanaan. Hanya orang berani yang berani melakukan suh. Pikiran siswi. Memang bukan hal yang bisa dipahami orang biasa. Di atas tercatat semua tentang cara all in. Apa ini maksudnya menyuruhku all in dengan taruhan habis-habisan?
Tapi aku sama sekali tidak mengerti proyek-proyek ini. Aih, Kakak 4, ada waktu, bisakah kau datang ke kantorku sebentar? Aku ada pertanyaan yang ingin kutanyakan padamu. hari sudah hampir gelap. Memanggilku ke kantor. Tapi surat cinta sudah berulang kali mengingatkan. Biarkan aku tidak berhubungan langsung dengan Xiao Chuan. Sister Sisi minta bantuan. Ah, sudahlah. Lagi pula surat cinta juga tidak bisa dilihat saat ini. Aku pergi sebentar saja. Kamu lihat, ini menunjukkan bahwa kamu dangkal. Kalau itu aku pasti akan menginvestasikan semua uangku ke proyek gedung mangkrak ini. Apa maksudnya menginvestasikan uang ke proyek gedung mangkrak? Apa bedanya dengan melempar uang ke dalam air? Ah, kamu bilang aku dangkal, tapi kamu memang tidak berpikir, kan? Ingin tahu prinsipnya? Kalau begitu, pijat kakiku dulu, baru aku kasih tahu. Sister C, kamu sudah berjalan seharian. Kakiku ini, kenapa kamu mengeluh kalau kakiku bau? Tidak memaksakan diri. Aku pulang dulu. Sister C. Aku tekan. Sister C, bagaimana? Baunya bagaimana? Tidak buruk. Ya. Ayo cepat ke sini. Hei. Tahu tentang teori refleksif? Kamu bahkan tidak tahu itu. Teori refleksif ini, sesuai namanya, artinya harus berlawanan. Orang biasa semakin merasa sampah. Tapi dalam teori refleksif, penurunan itu sendiri adalah sinyal kenaikan. Kamu nggak bohong sama aku kan? Kayak makan hotpot harus mulai dari ceker sapi dulu. Bukan karena kamu lapar, tapi untuk membuka selera makanmu dulu. Jadi selama kamu sabar menunggu, proyek bangunan mangkrak ini pasti akan memberikan keuntungan ratusan hingga ribuan kali lipat. Kok kedengarannya aneh ya? Aduh. Wah, kenapa tiba-tiba jantungku berdebar kencang banget? Enggak benar. Apakah Ogawa lagi membuat masalah lagi? Tidak bisa. Aku harus pergi lihat. Ini tidak bagus. Gai Ogawa, kamu di dalam. UPS. Selesai.
Selesai. Ayahmu adalah Kaisar Qian dan istri utama. Jangan biarkan aku membebaskanmu. Kalau tidak, itu. Ini pribadi. Kamu. Nak. Sedang sibuk kerja, Pak. Kenapa tiba-tiba datang? Aku sedang meneliti investasi. Lihat, kamu malah menggangguku. Kamu lihat Li Sisi. Aku ada urusan dengan Li Sisi, Pak. Kamu cari Li Sisi. Kenapa cari aku di sini? Dia asistenmu, bukan asistenku. Kalau begitu, kamu pulang saja dulu. Aku bantu kamu telepon dia untuk bertanya. Itu tidak bisa. Selama waktu ini, tidak hanya harus mencegah mereka bertemu, tapi juga harus sebisa mungkin memutuskan kontak mereka. Sudahlah. Aku akan kembali ke kantor dan telepon dia saja. Aneh. Kenapa aku merasa ada yang tidak beres? Ayah, kamu lagi nonton apa? Tidak apa-apa. Kamu sibuk saja ya. Baik. Kaget aku. Sisi, kita bicarakan saja semua tentang proyek gedung mangkrak ini. Bicarakan semuanya itu. Ini terlalu berbahaya. Aku pulang dulu ya. Kamu urus sendiri saja ya. Baik. Bagaimana kalau kita percaya saja sama Kak Sisi sekali saja? Kalau rugi juga nggak apa-apa. Kalau nggak bisa juga, ya sudah. Kembalikan uang dari penjualan lukisan ayahku. Ayah, aku sudah menemukan proyek investasi yang bagus. Kau mau ikut aku nggak, Nak? Kamu sudah buat keputusan secepat ini. Tenang saja, apapun keputusanmu, Ayah akan selalu mendukungmu. Besok aku akan suruh bagian keuangan ikut denganmu. Kalau kamu mau investasi apa saja, silakan saja. Ayah, kamu tidak penasaran aku investasi apa? Hahaha. Kamu adalah anakku. Apapun yang kamu lakukan, aku percaya. Baiklah. Tuan muda, apakah kita benar-benar mau mengambil 1 juta untuk membeli gedung terbengkalai ini? Mau dipikirkan lagi. Tidak perlu menunggu orang yang bertanggung jawab atas gedung yang terbengkalai itu datang. Langsung saja transfer uangnya. Saya ingin lihat apakah Li Sisi bisa bertaruh dengan benar kali ini. Jika dia benar, saya akan sangat menghormatinya. Tuan Qi, Anda benar-benar memiliki pandangan yang unik, meskipun proyek ini terbengkalai. Tapi ruang desainnya tidak perlu dibahas lagi. Segera tanda tangani kontraknya. Jangan buang-buang waktu tuan muda saya. Baiklah. Kalian berdua ikut saya. Tidak disangka, sebuah gedung terbengkalai di kota kecil ternyata menjadi proyek yang didukung penuh oleh pemerintah. Namun, tidak ada yang bisa mendapatkan informasi langsung lebih cepat dari saya. Jalankan lebih cepat lagi. Apakah barangnya sudah siap? Pak Wu sudah siap semuanya. Hanya perlu menghubungi penanggung jawab gedung terbengkalai. Kontrak bisa ditandatangani. Ya. Selamat, Tuan Qin. Mulai sekarang, gedung ini adalah milik Anda. Ya, selamat bekerja sama. Ya, ayo pergi. Tak disangka, gedung mangkrak selama lebih dari 10 tahun ini, masih ada yang mau mengambil alih kekacauan seperti ini. Benar-benar orang bodoh dengan uang banyak. Ya. Memang tempat yang bagus. Kami mendapatkan informasi langsung. Selama kita bisa menguasai tanah ini, di masa depan kita akan mendapatkan keuntungan yang sangat tinggi. Kita bisa menghubungi orang yang bertanggung jawab di sini. Ada apa kalian mencari saya? Apakah kamu yang bertanggung jawab atas gedung ini? Dulu iya. Sekarang tidak lagi. Tadi ada orang yang mengeluarkan 1 juta untuk mengambil alih gedung mangkrak ini. Apa yang kamu katakan? Saya bilang sekarang saya bukan lagi penanggung jawab di sini. Bukankah kamu bilang kita yang pertama kali dapat kabar ini? Saya tidak tahu, Pak Wu. Tapi memang cuma kabar ini yang diberitahu ke kami. Cek untuk saya.
Bos ini, Anda juga datang untuk membeli gedung ini. Kenapa gedung mangkrak ini tiba-tiba terjual? Tapi pembeli dapat kabar apa? Tidak jelas. Orang yang mau beli gedung rusak ini adalah anak muda yang polos. Kelihatannya tidak berpengalaman. Kurasa dia adalah anak orang kaya dari keluarga tertentu yang keluar untuk berwirausaha. Bagaimana mungkin gedung rusak ini? Akan ada tindakan besar dari pemerintah. Bisakah kamu beritahu saya informasi tentang pembeli, supaya saya bisa menghubungi langsung? Ini tidak bisa dilakukan. Ini menyangkut privasi klien. Saya tidak berhak memberitahu. Sungguh aneh. Gedung mangkrak yang tidak ada yang peduli selama lebih dari 10 tahun. Tiba-tiba hari ini, begitu banyak orang datang untuk membeli. Jarang sekali ada keuntungan. Saya sudah menjualnya. Ya. Saya tidak percaya ada orang yang memiliki pandangan yang begitu jauh ke depan. Apakah mungkin orang-orang di sekitar kita membocorkan informasi? Tidak mungkin. Pak Wu, begitu kita mendapat informasi, kita langsung datang ke sini. Tidak ada yang lebih cepat dari kita. Itu adalah seorang jenius bisnis. Begitu berani dan memiliki visi strategis. Orang seperti ini. Perintahkan untuk menyelidiki. Saya ingin tahu siapa sebenarnya Wu Zong. Hahaha, bodoh sekali. Sungguh tidak punya akal bisnis sama sekali. Gedung terbengkalai itu sudah bertahun-tahun tidak ada yang berani mengambil alih. Kamu bukannya cuma orang bodoh yang selalu kena tipu. Ya, HMPH. Ah, sudahlah. Untungnya sudah berusaha keras. Jadi ada hasilnya juga. Aku tidak percaya. Kali ini akan terjadi kejadian tak terduga lagi. Ayah, Ayah, aku mau cerita sama ayah. Saya sudah mengeluarkan 1 juta sepenuhnya kali ini. Saya berencana untuk merobohkan gedung yang mangkrak dan membangunnya kembali. Membangun pusat bimbingan belajar. Anakku, berhenti. Berhenti, bisakah kamu mengetik lebih besar untukku? Kita langsung kembangkan sebuah jalan makanan kecil. Ayah, apa kamu sudah gila? Jalan makanan kecil ini di sekitar gedung yang mangkrak. Di sekelilingnya. Membuka jalan makanan kecil di tempat yang sepi pasti akan merugi. Bocah bodoh. Ayah tahu banget prinsip ini. Tapi kalau kamu tidak boros, bagaimana keluarga kita bisa mengubah keberuntungan? Perahu kecil. Kamu masih kecil. Masih banyak hal yang harus dipelajari. Ini bukan cuma soal melihat nilai saat di sekolah. Keluar dari masyarakat. Yang penting bukan nilai akademik. Harus punya kemampuan mencium peluang dengan tajam. Dan punya otak yang bisa menangkap peluang itu. Ya, baiklah. Tapi proyek makanan kecil setidaknya membutuhkan 2 juta. Apakah uang ini sedikit terlalu banyak? Hei, beritahu keuangan. Segera transfer 2 juta ke rekening anakku. Ya. Anakku, uang sudah aku minta untuk ditransfer ke rekeningmu. Kamu bisa tenang dan lakukan saja. Jangan ragu sedikit pun. Ayah, apakah ini tidak terlalu terburu-buru?
Apapun yang aku lakukan pasti tidak tepat. Tidak bisa melakukan itu. Kan, kamu juga merasa itu tidak tepat. Kalau begitu aku harus bilang ke ayahku. Ku rasa itu tidak kuno. Menurutku mengembangkan kawasan jajanan. Menyia-nyiakan lahan yang bagus seperti ini. Kalau aku langsung investasi di properti. Apa-apaan mengembangkan properti? Li Sisi, kamu ini malah lebih nggak bisa. Investasi di gedung mangkrak tapi masih mau buka properti. Aku ini otaknya apa sih? Sudahlah. Gagasan jenius. Orang biasa mana bisa mewujudkannya. Kalau aku akan bilang semuanya sampai tuntas. Sudah. Aku sudah tahu kamu nggak akan dapat ide bagus. Aku mending pulang sendiri dan pikir-pikir lagi. Deze, sudah malam begini kok belum tidur. Sisi, kakak, ayahmu datang. Aduh, kenapa bengong? Lepas sepatumu, taruh di bawah tempat tidur. Orangnya sudah masuk tidur. Kamu belum tidur ya? Tadi aku sudah panggil kamu lama. Kenapa tidak jawab? Ada apa kamu cari aku? Tidak ada apa-apa. Cuma mau lihat kamu cepat tidur saja. Cewek-cewek jangan sering begadang. Baik, aku tahu. Kamu cepat keluar ya. Aku mau tidur. Kamu ini Ding. Kamu sudah lama memanfaatkan kakak San. Tapi belum cukup ya. Jangan asal ngomong. Aku hampir mati karena menahan ini. Kakak Sisi, kamu sebenarnya cukup harum. Pakai sabun mandi merek apa? Aku mau belikan juga untuk ibuku. Dasar kamu. HMPH. Sudah. Kembali ke pembahasan utama. Kamu tidak bercanda dengan apa yang kamu katakan barusan. Kan, ini adalah proyek pengembangan real estate. Tentu saja itu benar. Percayalah pada semua yang aku katakan. Beranilah untuk melakukannya. Baiklah. Aku akan mencobanya. Nanti aku akan bicarakan dengan orang tuaku. Kamu istirahat saja. Aku harus segera pulang. Aku pergi dulu. Kak Sisi. Benar-benar bodoh. Proyek yang tidak dikembangkan selama bertahun-tahun. Begitu dikembangkan, pasti potensi tak terbatas. Tidak mungkin merugi. Halo. Anak. Halo, anak. Halo, ayah. Aku mau mengembangkan properti. Kenapa tiba-tiba memikirkan mengembangkan properti? Apakah ada yang memberitahumu lagi? Tidak mungkin. Bukankah kamu bilang harus punya keberanian untuk bertaruh semuanya? Kalau sudah mau melakukannya, ya, lakukanlah dengan berani. Baiklah, saya mengerti. Siapa itu? Telepon dari anak. Kenapa kamu cemberut? Anak ini bilang mau mengembangkan properti. Sudah boros lagi. Itu hal yang baik. Kalau begitu, kamu masih saja peduli dengan hal yang sepele. Bukannya kamu tidak tahu. Dulu dia tidak membeli bangunan terbengkalai di selatan kota itu. Kan? Katanya sekarang mau mengembangkan properti di daerah itu. Mengembangkan properti di selatan kota. Itu kan bangunan terbengkalai. Karena tidak memiliki nilai komersial, makanya terbengkalai. Iya. Bagus sekali. Anakku yang akan mengurus pengembangan properti. Aku semua bisa mendengar umpan balik dari sistem untuk kita. Kamu masih diam saja. Apa yang kamu lakukan? Cepat kirim uangnya. Hei, katakan saja kita berdua ini seperti kacang dan kurma. Tak cukup untuk mengembangkan properti. Aku mau telepon ke ayah. Halo, Pak. Ini aku. Nah, ayah. Apa masih ada uang di sana? Pinjam sedikit uangmu. Cucuku ingin mengembangkan properti. Bodoh. Aku taruhan pasukan keluargamu. Mati saja. Bos, habiskan semua. Ayah, ini juga bukan salahku. Bukankah cucumu sendiri? Sudah. Aku mengerti. Nanti uangnya akan kuberikan kembali. Baik. Cepat. Baiklah.
Apakah sudah menemukan proyek gedung terbengkalai di selatan kota? Sudah, yang membeli gedung terbengkalai itu adalah seorang mahasiswa tahun pertama bernama Qin Chuan. Anak tahun pertama sudah memiliki pandangan seperti ini. Judul utama koran besok seharusnya adalah Proyek Gedung Terbengkalai di Selatan Kota. Dia akan menjadi proyek pengembangan utama pemerintah. Diperkirakan investasi mencapai ratusan miliar untuk mengembangkan daerah selatan kota. Tepatnya pagi ini, Qin Chuan menghabiskan 1 miliar untuk mengembangkan sebuah proyek properti. Menurut perkiraan konservatif, keuntungan kali ini seharusnya lebih dari 10 kali lipat. Sejak dulu, pahlawan muncul di usia muda. Kami memiliki informasi pertama yang tercepat, namun tidak secepat pandangan bisnis seorang pemuda jenius. Beranian seperti ini tidak bisa diabaikan. Hubungi saja, luangkan waktu untuk berkunjung. Tidak mungkin pemerintah akan mengembangkan selatan kota dengan besar-besaran. Menjadi proyek utama di paruh kedua tahun ini. Saat ini tanah di sana sudah dibeli oleh banyak perusahaan. Tingkat negosiasi mencapai 120%. Kalau begitu Qin Chuan pasti akan kaya. Aduh, cuaca hari ini benar-benar bagus. Saya pergi mandi di tepi sungai. Qin Zong, halo, hahaha. Qin Zong, ada masalah besar. Ada masalah apa? Proyek perusahaan mengalami kerugian serius. Dan ada apa lagi? Beberapa talenta inti proyek telah direkrut oleh perusahaan lain. Apa sih ini? Kenapa bisa seburuk ini? Tidak benar ini. Belakangan ini terus boros. Kemarin mengeluarkan banyak uang untuk proyek gedung mangkrak. Kenapa hari ini tiba-tiba? Tidak bisa. Kita harus mencari tahu penyebabnya. Aduh, aku sudah tahu. Selamat malam. Kak Tujuh, ada apa ini? Aku baru masuk kantor. Sudah mendengar karyawan berbicara diam-diam. Katanya perusahaan kita bangkrut. Anak kecil ini, Xiao Chuan, lagi-lagi menyembunyikan sesuatu dari kita. Tanya aku. Aku juga tidak tahu. Benar-benar segala cara. Buku 1000 rahasia. Pak Qin. Perusahaan kita sudah diakuisisi. Orang yang mengakuisisi akan datang sebentar lagi. Ini. Sudahlah. Biarkan mereka masuk saja. Kamu dengar belum? Perusahaan akan bangkrut. Sepertinya hari ini ada yang datang untuk membeli. Kamu tidak tahu, kan? Beberapa proyek perusahaan dihentikan secara mendadak. Bahkan beberapa tokoh utama dari proyek itu juga keluar. Aku rasa kita juga harus segera pergi. Benar. Aku sudah buat surat pengunduran diri. Aku bilang, semuanya, bagaimana biasanya Pak Qin memperlakukan kita. Semua orang sudah tahu. Sekarang bahkan kebenaran dan kebohongan masih belum jelas. Kalian sudah begitu membela diri. Terlalu terburu-buru, kan? Kalau begitu, kita keluar bekerja. Bukankah untuk menghidupi keluarga? Sekarang perusahaan bangkrut. Kalau tidak segera cari pekerjaan, apakah kita harus membiarkan seluruh keluarga menahan dinginnya angin barat? Perusahaan memperlakukan kita dengan baik. Itu juga karena kita memberikan efisiensi kerja yang sama. Tidak ada yang menjadi dermawan. Kalian. Ayo, kita pergi menyerahkan surat pengunduran diri. Dia seorang gadis kecil, belum menikah, jadi tidak tahu tentang kebutuhan sehari-hari. Semua itu penting. HMPH. Aduh. Aduh, masih tidur ya? Cepat datang. Ada masalah besar nih. Ada masalah apa? Aduh,
kamu datang sudah tahu. Akhirnya kamu datang. Ini bagaimana sih? Masih belum jelas. Perusahaan bangkrut. Mereka semua resign dan pergi. Kemarin kan semuanya baik-baik saja. Loh, kok bisa begini? Kejadiannya mendadak. Aku juga nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Semua salahku. Pasti karena aku berinvestasi di bangunan mangkrak yang gagal. Dan menghabiskan banyak uang untuk mengembangkan proyek properti. Sehingga keuangan perusahaan terus terganggu. Aku seharusnya nggak memulai usaha. Perusahaan seperti ini masih bisa bertahan sebentar lagi. Meskipun perusahaan bangkrut. Tetapi ada sebuah kesempatan besar. Yang jatuh ke kepalamu. Kesempatan. Ayo, cepat atau lambat kalian semua akan menyesal. Hanya orang bodoh yang akan menyesal. Dulu sekali. Kamu mengejekku dengan dingin. Hari ini aku akan membuatmu tidak berdaya. Hahaha. Bajingan. Lihat bagaimana aku akan mengurusmu hari ini. Yo hahaha, Laukin. Hahaha. Ada apa ini? Ini versi bawah, kan? Dulu tidak merasa hebat. Ya. Itu bukan urusanmu. Hahaha. Aduh. Mulai hari ini, perusahaanmu adalah milikku. Ini kontraknya. Silakan lihat. Kalau bukan karena aku mengakuisisi perusahaanmu, hanya dengan utang perusahaanmu saja sudah membuatmu bangkrut, hancur lebur. Seluruh keluargamu pasti akan terdampar di jalan. Mengerti? Tentu saja, aku juga bukan orang yang tidak berperi kemanusiaan. Kamu harus mengakui kesalahan dan minta maaf. Aku sembarangan lemparkan beberapa juta itu, juga bisa membuat seluruh keluargamu menikmati kehidupan yang tenang. Bukan kamu, aku, dan dia. Ayah, kau baik-baik saja kan? Ayah, kau baik-baik saja kan? Ini bukan Xiao Chuan. Ya, haha. Aku dengar ayahmu sudah membuatmu berhenti sekolah saat tahun pertama. Ya, akan kamu belajar berbisnis. Sekarang kamu pasti nggak bakal bisa belajar bisnis lagi. Apakah aku akan kembali? Aku nggak mau merepotkanmu lagi. Dewasa. Mungkin kamu bahkan nggak mampu bayar uang sekolah. Hahaha. Iya. Kalau nggak, aku pinjamkan sedikit uang. Hahaha. Siapa bilang perusahaan bangkrut? Ini adalah investasi terakhir perusahaan di gedung terbengkalai di selatan kota. Dan proyek ini sudah menjadi proyek utama yang dikembangkan pemerintah. Semua masuk berita utama. Lihat saja. Ini benar-benar. Paman bahkan muncul di surat kabar. Jadi pasti tidak bohong. Ayah,
Kami berinvestasi di properti di sini. Kali ini pasti akan mendapatkan keuntungan besar. Aduh, tidak menyangka sama sekali. Gedung yang tadinya mangkrak ini ternyata bisa menjadi kawasan pengembangan utama. Begini lagi. Selalu bisa menghindari tujuanku dengan cerdik. Sepertinya kebiasaan boros di rumah sepenuhnya tidak berfungsi pada Xiao Chuan. Bagaimana bisa begini, hahaha. Sungguh tidak terduga. Perusahaan kita tidak hanya tidak bangkrut, tapi malah akan menuju ke tingkat yang baru. Maaf, membuatmu datang tanpa hasil. Hahaha. Kamu tertawa apa? Jangan sampai marah. Apa kamu sudah gila? Laukin, apa kamu lupa sesuatu? Baru saja, aku sudah mengakuisisi perusahaanmu. Artinya sekarang, aku adalah bos perusahaan ini. Proyek Selatan juga menjadi milik perusahaan. Tidak peduli berapa banyak uang yang didapat, semua itu ada di saku saya. Cheng Hai. Hahaha. Apakah kalian datang untuk merayakan dengan memberi uang? Bukan. Hahaha. Terima kasih telah memberi saya keuntungan besar ini secara cuma-cuma. Hahaha. Kontrak akuisisi Wuzong sudah berlaku. Sekarang Anda meminta saya untuk mengembalikan saham kepada Jenderal Jin. Ini agak menyebalkan, bukan? Kamu berhak untuk tidak mengembalikan. Saya juga berhak untuk menarik kembali sumber daya yang saya berikan padamu. Mana yang lebih penting? Silakan kamu pertimbangkan sendiri. Hehehe. Pak Wu bercanda. Bukankah itu hanya saham yang harus dikembalikan? Saya akan mengembalikannya sekarang. Hahaha. Kenari. Hahaha. Robek saja. Kan selesai. Apakah itu hahaha? Sial. Apakah kamu masih puas? Orang yang tahu situasi adalah orang cerdas. Tenang saja. Tidak akan membuatmu kehilangan saham secara percuma. Saya akan memberimu saham dari sumber daya lainnya. Terima kasih. Pak Wu, apakah Anda masih ada urusan? Saya tidak akan mengganggu lagi. Laukin. Pak Wu membantumu di saat-saat kritis. Apakah kamu akan mendapatkan keberuntungan besar? Selamat. Tuan Wu, jangan salah paham. Saya melakukan semua ini bukan karena Anda, tapi karena Qin Chuan.
Saya sudah berkecimpung di dunia bisnis selama bertahun-tahun. Telah melihat banyak orang. Belum pernah saya melihat orang dengan pemikiran bisnis seperti Anda. Saya benar-benar tidak tega melihat bakatnya terpendam. Apalagi tidak ingin Anda menderita karena kebangkrutan perusahaan. Dan tidak bangkit lagi. Aduh, anak bodoh. Cepatlah berterima kasih kepada Pak Wu. Terima kasih atas pengakuan Pak Wu. Kalau mau berterima kasih padaku, tunjukkanlah kecerdasan bisnismu, dan bangunlah usaha yang lebih besar. Pak Wu, sebenarnya proyek bangunan mangkrak itu usul dari Sisi Jie. Itu dia yang menyuruhku membelinya. Itu juga saran darimu agar aku berinvestasi. Benarkah? Aku cuma bilang sembarangan saja. Akhirnya keputusan tetap di tangan Qin Chuan. Memang aku yang membuat keputusan. Tidak salah, tapi tanpa usul darimu, aku tidak akan membeli bangunan yang setengah jadi itu, bahkan tidak akan berinvestasi. Ternyata di belakang layar, adalah kamu yang merancang semuanya. Sepertinya ada lagi seorang jenius bisnis, tapi Qin Chuan, kamu bisa mendengarkan pendapatnya. Berinvestasi 1 miliar di dalamnya, sudah cukup membuktikan visi dan tanggung jawabmu. Dan yang lebih berharga lagi, kamu sangat jujur. Karakter seseorang seringkali menentukan. Tidak apa-apa, Pak Wu. Anakku sejak kecil sudah pintar dan jujur. Baiklah, tidak usah banyak bicara. Aku masih ada satu hal lagi. Saya ingin berinvestasi di perusahaan kalian. Besok saya akan mengirim orang untuk menandatangani kontrak dengan kalian. Aduh, terima kasih banyak. Pak Wu, Anda benar-benar seperti memberikan bantuan di saat yang sangat dibutuhkan. Kalau tidak, Cheng Hai harus mengembalikan sahamnya kepada saya. Tapi perusahaan tidak bisa berjalan tanpa uang di rekening. Qin Chun, pacarmu sangat cerdas dalam bisnis. Kalian bersama-sama adalah gabungan kekuatan yang hebat. Kamu harus benar-benar memanfaatkannya. Oke. Pak Wu, selamat jalan. Ayo, ayah. Sangat bagus. Perusahaan kita selamat. Ada pepatah yang mengatakan, setelah melewati kesulitan, keberuntungan akan datang. Perusahaan kita pasti akan semakin maju. Iya, benar, Bu. Kenapa kalian semua begitu bahagia? Baru saja aku lihat keluarga Wu dari Kyoto meninggalkan perusahaan kita. Bagaimana mereka bisa mengakuisisi perusahaan kita? Apa yang diakuisisi? Perusahaan kita selamat. Orang-orang Wu bersedia berinvestasi di perusahaan kita. Apa yang kamu katakan itu benar? Sangat benar. Mereka bilang akan datang untuk menandatangani kontrak besok. Bu, kamu tenang saja. Saya dan ayah pasti akan mengurus perusahaan dengan baik. Hal seperti ini tidak akan terjadi lagi di masa depan. Aduh, sekarang saya bisa tenang. Saya kira keluarga kita akan kehilangan segalanya. Tenang saja, Bu. Ada saya di sini. Paman dan Bibi. Hari ini banyak orang yang resign dari perusahaan. Saya dan Qin Chuan akan pergi ke bagian SDM, membahas tentang perekrutan. Baik-baik saja. Pergi saja. Lau Qin, sebenarnya apa yang terjadi? Saya juga tidak tahu. Pak Wu tiba-tiba datang ke perusahaan. Katanya dia terkesan dengan bakat putra kita. Makanya dia membantu keluarga kita. Bukan hanya membuat Cheng Hai mengembalikan saham perusahaan, tapi juga membuatnya merobek kontrak akuisisi. Benar-benar seperti menemukan harapan di tengah kesulitan. Masih ada jalan lain. Pak Qin, menurutmu ini agak aneh, bukan? Lihatlah, meskipun kita berusaha menghentikan putra kita, dia selalu bisa menghindarinya dengan cerdik. Kita kehilangan. Dia justru mendapatkan. Seolah-olah selalu akhirnya membentuk sebuah lingkaran yang sempurna. Emang benar. Saya juga pernah berpikir, kamu lihat, kita berdua berusaha sekuat tenaga untuk menghentikannya. Tapi pada akhirnya, itu hanya sia-sia. Saya rasa tidak bisa dipegang. Jangan pedulikan dia. Biarkan saja. Anak sudah besar. Pasti punya jalannya sendiri. Kamu tidak takut dia semakin berusaha? Keluarga kita semakin miskin. Ya. Apa yang perlu ditakutkan? Meskipun miskin, masih bisa kelaparan saja. Yang terpenting adalah anak bahagia. Lagi pula, sistem boros keluarga kita ini sudah berapa lama tidak berjalan. Biarkan saja. Lau Qin, kalau kamu bilang begitu, aku jadi tenang. Sebenarnya aku juga merasa hal yang sama. Tak peduli siapa yang diandalkan, lebih baik mengandalkan diri sendiri. Mulai sekarang, jangan lagi mikir soal boros.
Kita harus tetap memikirkan bagaimana caranya. Bersungguh-sungguh cari uang. Ya, Aduh. Huh. aduh. Baru beberapa hari ke lokasi kerja. Aku sudah nggak tahan. Aku juga nggak nyangka jadi pengawas bisa sekesel ini. Tapi syukurlah perusahaan sudah go public. Setelah proyek lulus uji kelayakan, kita bisa resmi meraih keuntungan. Untungnya aku tidak sia-siakan uang sebanyak ini. Apakah kamu merasa ayahmu akhir-akhir ini cukup perhatian? Dulu dia seperti pencuri yang selalu waspada saat kita bertemu. Sekarang dia malah ingin kita berdua selalu bersama setiap hari. Apa yang aneh dari itu? Ayahku kan cuma takut terhadap menantu perempuan yang sebaik ini. Kabur sama orang lain. Kamu ngomong apa sih? Siapa istrimu? HMPH. Jangan lupa. Kita sudah jodohkan sejak kecil. Nah, ini buatmu. Aduh. Aku nggak lihat apa-apa kok. Kalian lanjut aja. Hahaha. Sisi, mau lanjut lagi? Lanjutkan dengan kepalamu. Iya, bekerja dengan baik selama jam kerja. Tiba-tiba aku teringat. Aku masih ada dokumen yang harus diurus. Aku pergi dulu. Tak disangka, biasanya dia begitu berpengalaman. Sekarang malah cukup polos. Luar biasa. Sungguh luar biasa. Apa yang luar biasa? Kalimat ini tak berawal tak berakhir. Kepala sekolah, kau tidak tahu apa-apa. Kim Chuan menginvestasikan sebuah bangunan mangkrak di selatan kota. Menjadi proyek utama yang diduplikasi oleh pemerintah. Baru saja selesai kemarin. Dalam 1 hari, menghasilkan 2 miliar yuan. Baru aku tahu ayahnya. Mengapa dia membiarkan anaknya berhenti sekolah dan memulai usaha. Pertama, minum segelas air untuk menghangatkan tenggorokan. Aku sudah bilang sebelumnya, pendidikan dari Sio Kin sangat maju. Punya anak yang hebat seperti ini, bisa pulang dan bersantai saja. Siapa bilang tidak? Tapi itu anak orang lain. Anakku yang nakal itu. Tak usah disebutkan lagi. Sekarang Pak Kin sedang sibuk di perusahaan. Keluar berwisata saat ini mungkin tidak tepat. Apakah anak lelaki bisa mengurus semuanya sendiri? Ada apa yang tidak tepat? Anak-anak sudah besar. Lagi pula, bukankah masih ada Sisi yang membantu dia? Aduh. Kamu bilang tentang Xiao Chuan kita ya? Kita berdua sudah mengurus anak selama bertahun-tahun. Sudah saatnya kita menikmati hidup yang tenang. Jadi saya sudah memutuskan, setelah pulang dari liburan ke luar negeri ini, akan menyerahkan perusahaan kepada anak kita. Biarkan dia mengelolanya. Laukin, kamu memang suka malas. Hahaha. Tapi ngomong-ngomong, sejak kita tidak menghalangi anak untuk berusaha, malah keluarga kita semakin maju. Apapun yang Xiao Chuan investasikan, kita selalu mendapatkan keuntungan besar. Iya. Dulu kita berusaha sekuat tenaga untuk menghentikannya. Betapa bodohnya itu. Untunglah kita masih bisa memperbaiki kesalahan. Belum terlambat. Hahaha. King Chuan, masih bekerja sampai larut malam dan belum pulang. Saya masih harus memeriksa beberapa detail proyek Pak Wu. Benar-benar sudah lama di perusahaan ini. Sudah bisa menangani semuanya sendiri. Benar-benar sudah besar. Sisi Jie, jangan mengecilkan saya lagi. Tanpa kamu, perusahaan kita pasti tidak akan lancar seperti ini. Menguntungkan, kan? Maksudmu aku adalah pahlawan besar? Ya. Tentu saja, pahlawan besar yang sejati. Kalau begitu, bisakah kamu memenuhi satu permintaan dari pahlawan besar? Permintaan apa? Jadilah pacarku, yang tidak akan terpisah seumur hidup. Bagaimana mungkin hal seperti ini diserahkan kepada seorang gadis? Kapan kamu menyiapkan cincin itu?